Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel House of Wisdom, channel yang berisikan pembahasan soal fisika, matematika, kimia, dan TPS kuantitatif dari kelas 10 hingga kelas 12 SMA. Eh, Oke, untuk pembahasan kali ini Pak Sadik masih ingin melanjutkan pembahasan tentang soal SIMAK UI. Di video-video sebelumnya Pak Sadik sudah membahas beberapa soal matematika SIMAK UI 2020. Eh, Pak Sadik ingin melanjutkan pembahasan soal matematika dasar SIMAK UI tahun 2020 juga untuk kali ini. Untuk kali ini Pak Sadik membahas dua soal berkaitan dengan matriks dan persamaan eksponen. Jadi ada dua soal yang Pak Sadik sediakan untuk kali ini, matriks dan persamaan eksponen. Oke, kita langsung saja bahas soal ini. eh Soal matriks yang pertama ini ya. Oke, kita tulis ulang soalnya. Soal matriks, jadi ada matriks A. Matriks A matriks A masih dalam bentuk variabel X. Jadi 2X min 1 masih belum ketahuan matriksnya ya. Masih dalam bentuk variabel X, 2X min 1 0, 3X plus 3. Kemudian di sini min 1 seperti itu. A-nya seperti itu. Kemudian diketahui matriks P inverse. Jadi bukan matriks P-nya, tapi inverse yang diketahui. Di sini 3, 0, min 3, 1. Seperti ini. Kemudian ada matriks D diketahui. Matriks D sama dengan 3X min 2, 0, 0, X min 2. Seperti itu. Nah, kemudian ketiga matriks itu dihubungkan dengan sebuah persamaan. Persamaan A sama dengan matriks P dikali matriks D dikali matriks P inverse seperti itu. Jadi apa namanya kalau nggak ada tandanya ini gabung seperti ini sebenarnya dia perkalian ya. P dikali D dikali P inverse seperti itu. Kemudian ada tambahan diketahui lagi determinan D-nya, determinan matriks D sama dengan min 1. Seperti itu. Eh, Ya, ini ternyata soal ini ada dua metode pengerjaan. Jadi soal simak itu kadang-kadang seperti itu adik-adik ya. Jadi mereka bikin soal, penelitian soal simak, penelitian simak memberikan soal yang kita bisa memilih mana mana langkah yang lebih mudah dikerjakan. Karena di sini ada dua metode pengerjaan. Pak Sadik mungkin sampaikan sedikit ya metode pengerjaannya. Metode pengerjaan yang pertama adalah kita menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan pertanyaan. Ya, pertanyaan soal ini adalah berapakah determinan matriks A-nya dikuadratkan seperti itu. Jadi kita cukup dengan menggunakan persamaan ini kita bisa jawab pertanyaan itu. Metode yang kedua, kita harus mencari nilai X dulu. Jadi kita dapat nilai X itu dari pengembangan dari determinan D sama dengan min 1. Nanti kita dapat nilai X sama dengan berapa. Seperti ini. Jadi ada dua metode. Pertama dengan menggunakan kalau menggunakan persamaan ini nilai X-nya tidak perlu didapatkan, tidak perlu dicari, nggak perlu didapatkan karena tidak perlu menggunakan variabel X untuk pengerjaan persamaan ini. Kalau menggunakan determinan sama dengan min 1 kita kembangkan, kita harus nyari nilai X-nya. Jadi Pak Sadik lebih apa ya, lebih prefer, lebih memilih mengerjakan dengan metode persamaan ini karena nggak perlulah kita mencari nilai X-nya. Oke, kita lanjutkan soal ini. Kita tulis persamaannya ulang. Jadi matriks A sama dengan matriks P dikali matriks D dikali matriks P inverse. Seperti itu. Nah, dari persamaan ini kita ubah, persamaan matriks ini kita ubah menjadi persamaan determinan, boleh. Dari persamaan matriks biasa ini kita jadiin persamaan determinan, boleh. Kalau hubungan antara matriks-matriks ini itu hubungannya perkalian. Kalau perkalian boleh dijadikan persamaan determinan. Maksudnya persamaan ini berubah jadi persamaan determinan seperti ini. Determinan A sama dengan determinan P dikali determinan D dikali determinan P inverse. Jadi bisa dijadikan seperti ini kalau
hubungan antara matriks ini adalah perkalian. Kalau hubungannya penjumlahan tidak bisa. Hubungannya penjumlahan atau pengurangan tidak bisa. Hubungannya pembagian bisa. Bagaimana kalau hubungan pembagian dalam matriks tidak ada pembagian ya? Yang ada proses inverse. Inverse itu seperti pembagian dalam matriks. Kalau penjumlahan pengurangan tidak bisa kita gunakan metode ini. Oke, jadi apa namanya? Kita lanjutkan. Di sini matriks D-nya, matriks determinan D-nya sudah ketahuan ya, min 1 nilainya. Jadi ini sudah bisa kita dapatkan nilainya. Yang belum kita dapatkan adalah determinan P sama determinan P inverse. Kalau determinan A itu yang ditanya di dalam soal ini ya. Jadi kita mau nggak mau harus mencari berapakah determinan P inverse dulu. Kenapa P inverse dulu tidak determinan P? Karena yang diketahui dalam soal adalah P inverse. Jadi yang kita cari determinan P inverse. Rumusnya seperti biasa ya, rumus determinan A dikali D dikurang B dikali C sama dengan A dikali D 3 dikali 1 dikurang 0 kali min 3. Jadi ternyata determinan P inverse adalah 3. Determinan P inverse-nya nilainya 3. Seperti itu kita dapat. Nah, kemudian untuk mencari determinan matriks P dari inverse-nya, terus kita cari determinan matriks P, ada rumus cepat untuk mencari determinan dan inverse-nya. Jadi gini, kalau misalnya ada determinan matriks X sama dengan 2 seperti itu. Pas tadi buat perumpamaan ya. Maka kalau ditanya berapakah determinan matriks X inverse, itu adik-adik langsung jadikan kebalikannya. Jadi 1/2 seperti itu. Demikian juga kalau diketahui misalnya determinan misalnya matriks apa Y kayak gitu ya. Determinan matriks inverse yang diketahui. Determinan Y inverse sama dengan 4 misalnya seperti itu. Maka kalau ditanya berapakah determinan matriks Y awalnya, yang diketahui inverse-nya ya, ditanya determinan matriks Y awalnya. Ini juga kebalikan, ini juga 1/4. Seperti itu. Nah, oleh karenanya kalau kita sudah tahu determinan matriks P inverse-nya sama dengan 3, otomatis kita bisa dapatkan determinan matriks P awalnya, kebalikan dari 3 ini. Jadi 1/3. Nah, akhirnya persamaan ini kita dapatkan semua nilainya nih. Jadi determinan A, determinan P-nya kita dapat, determinan P-nya sepertiga, determinan D-nya diketahui dalam soal ya, sudah diketahui dalam soal min 1. Determinan P inverse-nya tadi kita dapat 3, seperti itu. Jadi coret-coret. Otomatis kita dapatlah determinan matriks A-nya sama dengan min 1, seperti itu. Kita tidak perlu mencari nilai X. Jadi matriks A-nya dan matriks D-nya dalam bentuk variabel X tidak perlu ternyata untuk mencari X-nya. Untuk konsep determinan ya. Kita dapat determinan matriks A-nya min 1. Pertanyaan soal ini adalah berapakah determinan A kuadrat seperti itu ya. Ini juga kita gunakan cara cepat. Untuk cara biasa mencari determinan A kuadrat, determinan matriks A dikuadratkan, kita harus mengalihkan dulu A dengan A gitu. A dikali A seperti itu. Kalau dengan metode biasa ini, otomatis nilai X-nya itu harus ketahuan. Kalau untuk A dikali A, karena matriks A itu masih dalam bentuk variabel X, seperti itu. Jadi X-nya harus diketahui. Ini nggak usah pakai ini ya, kamera untuk menghemat space. Jadi kalau untuk pakai metode biasa, cari determinan A kuadrat, jadi harus tahu nilai X-nya, karena harus A dikalikan A, kayak gitu. Harus diketahui. Tapi kenapa saya menggunakan metode lain, tidak mencari nilai X-nya? Ini ada cara cepat ini untuk mencari determinan A kuadrat, determinan A kuadrat dari hanya diketahui determinan A-nya saja, bukan A kuadrat. Jadi ternyata determinan A kuadrat untuk determinan ya, ini bisa diubah menjadi determinan A, kemudian dikuadratkan seperti itu. Jadi ini sebenarnya beda konsep ya, tapi ini ternyata sama untuk determinan. Jadi ini A-nya dikali A kuadrat. Kalau ini determinannya dikuadratkan. Sebenarnya apa namanya beda beda format. Ternyata pola apa namanya hasilnya sama. Jadi bisa kita gunakan cara cepat ini.
Jadi kita langsung masukin determinan A itu sendiri adalah min satu. Kemudian min satu dikuadratkan, jadi jawabannya adalah satu untuk jawaban satu ternyata jawaban yang A ya. Soal ini. Matematika dasar SIMAK UI tahun 2020. Jadi apa namanya? Kalau soal SIMAK memang apa namanya harus hati-hati ya. Karena bisa jadi salah arah dalam pengerjaan seperti itu kalau kita nggak ini. Kalau kita gunakan variabel X dalam pengerjaan ini, kita bisa agak panjang ya pengerjaan waktunya cukup lama untuk mengerjakan. Tapi kita harus gunakan cara cepat lah, bisa menghemat waktu pengerjaan. Oke, itu adalah soal matriks SIMAK UI tahun 2020. Eh, Mudah-mudahan bisa dipahami ya, adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini tentang persamaan eksponen dalam bentuk akar. Akar itu bagian dari eksponen ya. Dalam bentuk akar dan pangkat. Sebentar ya. Oh, kita dulu. Ini bagaimana cara ini? Gesernya. Oke, ini adalah soal eksponen. eh Ya, lumayan kompleks juga ya soal ini. Cuman coba kerjakan. Oke, katanya ada X1 dan X2 gitu ya, berarti akar-akar dari apa namanya dari persamaan ini X1 dan X2. Jika X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2. Pokoknya Nana, kalau ada keterangan X1 lebih kecil dari X2, ini berarti ada nilai X tertentu yang lebih kecil dari X yang lain kayak gitu. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar seperti itu. Kemudian ada diketahui yang lain X1 dikali X2 sama dengan 3. Jadi perkalian akar-akarnya sama dengan 3 katanya. Oke, persamaannya itu adalah akar. Persamaannya itu adalah akar pangkat B dari B pangkat X kuadrat min 4X sama dengan 1 B. Dengan B-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Ini berapakah B dikali X2 min X1 seperti itu. Nah ini Pak Sadik sampaikan dulu ini. Kenapa ada B lebih besar dari 0? Intinya B-nya yang diminta yang positif gitu ya. Karena nilai negatif untuk dimasukkan ke dalam bentuk akar ini nggak lazim ya, tidak ada yang akar negatif itu nggak ada. Jadi biasanya bilangan akar ini itu adalah positif akar 2, akar 3, akar 4, akar pecahan pun boleh. Tapi dia tidak negatif nilainya. Jadi itu untuk menjelaskan keterangan B-nya itu harus lebih besar dari 0. Oke, seperti itu. Jadi kita lanjutkan persamaan ini. Kalau dilanjutkan, itu jadi bentuknya B pangkat X kuadrat min 4X per B seperti itu. Jadi akar dalam konsep eksponen itu sebagai penyebut. Jadi pangkatnya jadi bentuk pecahan dan akarnya itu jadi sebagai penyebut di bawah kayak gitu. Akar yang di bawah atau sebagai penyebutnya. Sama dengan kalau 1 B itu mungkin adik-adik sudah lebih paham ini. Kalau 1 B itu adalah B pangkat min 1 ya. Pangkat negatif itu pangkat 1 per gitu ya. Bentuk 1 per. Jadi bisa kita ubah menjadi seperti ini. Kemudian B-nya yang bisa kita coret karena sama-sama bilangan pokok B untuk eksponen ini. Jadi kalau kita lanjutkan bentuknya berubah. Jadi hanya persamaan eksponennya saja yang kita lanjutkan X kuadrat min 4X per B sama dengan min 1 seperti itu. B-nya pindah ruas jadi perkalian X kuadrat min 4X min 1 kali B jadi min B. Kemudian B-nya pindah ruas jadi X kuadrat min 4X plus B sama dengan 0. Nah, kita dapatlah persamaan kuadratnya dari persamaan eksponen kita dapat persamaan kuadrat. Nah, kemudian barulah kita masuk ke yang diketahui dalam soal. X1 kali X2 sama dengan 3. Nah, seperti mungkin adik-adik juga sudah oh ya, ada rumus perkalian akar-akar persamaan kuadrat X1 dikali X2 itu sama dengan C per A.
A-nya ini untuk persamaan kuadrat ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan B gitu ya. BC itu koefisien ya. Eh, Lambang koefisien X kuadrat, X sama tanpa variabel X gitu. Jadi C-nya itu sama dengan B. Nah, makanya X1 kali X2 sama dengan C per A, jadi bisa kita ubah menjadi B per 1 kayak gitu sama dengan B. Nah, X1 kali X2 ini udah tertera dalam soal, jadi sama dengan 3. Berarti otomatis 3 sama dengan B atau B sama dengan 3. Kita dapatlah nilai B-nya. Kita dapat nilai B-nya, tapi untuk menyelesaikan soal ini belum cukup ya, karena harus tahu juga X1 dan X2-nya berapa. Dengan B-nya sama dengan 3. Oke, kalau dengan B-nya 3, kita bisa melanjutkan, kita ambil persamaan kuadrat ini. Jadi X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Oke, kita dapat akarnya dengan memfaktorkan. Jadi X min 3, X min 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat jawabannya X-nya sama dengan 3, akarnya X sama dengan 3, dan X sama dengan 1, seperti itu. Nah, tapi kita harus tentukan nih, X1 mana, X2 mana, dengan menggunakan pertidaksamaan yang diketahui ini ya. X1 lebih kecil dari X3, berarti ini X1-nya 1, X2-nya 3, seperti itu. Oke, kita sudah dapatkan semua variabel-variabel yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan di soal ini. Berapakah B dikali X1 dikurang X2? B dikali X1 dikurang X2, X2 dikurang X1. No. X2 dikurang X1. Oke, kita masukkan semua nilainya. B-nya 3, X2-nya 3, X1-nya 1. Kali ya prosesnya. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Seperti itu ya. Oke. Ya, ternyata justru ini sepertinya lebih mudah ya daripada tadi soal matriks yang ternyata dua metode. Kalau ini ternyata pengerjaannya tidak terlalu kompleks juga. Oke, adik-adik, itu adalah dua soal matematika dasar SIMA UI, soal persamaan eksponen dan matriks yang pas adik bahas untuk kali ini, pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang hendak ujian Sigma UI sebentar lagi. Bebas, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik. Oke, jika ada request soal materi dan materi matematika, fisika, kimia, dan TPS kuantitatif dari kelas 10 hingga kelas 12, silakan disampaikan di kolom komentar atau di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi di channel Pak Sadik ini. Oke, adik-adik, demikian pembahasan Pak Sadik untuk soal matematika dasar SIMA UI untuk kali ini. Pak Sadik tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.